Buddha, Mari the kita fully enlightened one. Mari kita memberi penghormatan kepada Sang Buddha yang tercerahkan sepenuhnya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I'm going to pay respect reciting one of the stanza, what I used to recite whenever I give Dhamma talk in my own language. Saya akan memanjatkan syair-syair penghormatan kepada Sang Buddha yang dipanjatkan setiap kali saya sebelum memulai Dhamma talk. Buddha Bodhaya Titi Danto Yo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammantino Vadranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrananami Lokatrano Lokatumbai Kozaya Tasu Phito Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sinde Atota Chimya Swapyadi Buddha Tisali Kuro Rai To Twinti Minyo Muvi Pye Bodhaya Sa Chatai Tadu Bobolu Rokutu Tinlin Tija Bazi Jincho Ngalagao Tanto Kuroga Biyin Jiro Muvi Pye Dhammataya Sa Chatai Tadu Bobolu Rokutu Meyuink Yin chi cha si chin nga lagao Tanto Kuroga Bin Kileta Upu Kate Inyin Do Muvi Pye Dhammataya Sa Chatai Tadu Bobolu Rokutu Meyuin Kileta Punyin Ja Bazi Chin nga lagao Dino wa Tandaya Nawan Garajango Kutan Tau Chao Kurodan Yao Pi Pye Dalayin Drenaya Sa Kuro Tatu Chotai Tu Ro Ne Buddhawan Mavekando Kutan Tau Chao Yao Jabazi Jincho Nga Lagao Nibuddho Kilita Prinipan Winsan Yokte Kurodan Nyin Do Muvi Pye Nibbanataya Sakuro Tatu Wene Luro Pukate Nyenja Bazi Jincho Nga Lagao Dhammam Nizin Lina Dhammasako Titi Tigruna Sheta Mita Apye Hojaro Mukhe Babi Lokatrana Lokatumbai Gozaya Dasu Phito Mudo Danaga Buddha Naga Miro Yadiya Sinde Atotatu Myaswapyago Nami Namami Ko No Nalong Tong Song Pyang Pyo Mango Sho Yue Gado Myano Le Song Mo Yue Shiko Nyopa I Myaswapya Myaswapya Sadhu Sadhu Sadhu. So today I'm going to give the title of the talk
is benefits of taking refuge in the triple jumps and the moral practice. Jadi Dhamma Talk hari ini saya akan memberikan Dhamma Desana dengan topik manfaat dari mengambil perlindungan kepada 3 ratana, 3 permata, dan melakukan praktek kemoralan. How great the benefits of taking refuge in triple jumps is, we should know. Seberapa besar manfaat yang bisa kita peroleh dari mengambil perlindungan kepada 3 permata adalah hal yang harus kita ketahui. According to my teaching experience in Siboda, in Indonesia, within these days, I came to know that I should explain the Dhamma from the foundation gradually to the higher level. Jadi berdasarkan pengalaman ya beberapa hari ini saya di Cibodas di Indonesia, saya mengetahui bahwa untuk memberikan Dhamma Desana ini harus dimulai dari yang fondasi yang paling dasar sehingga nanti pelan-pelan menanjak ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Previously, I have intended to give other talks, but according to my experience here, I came to know that I should give this talk first. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebelumnya itu sebenarnya saya ini memberikan topik yang lainnya. Cuman setelah dilihat kayaknya diganti topik jadi topik yang sekarang ini. So we will start our talk. So the Buddha's teaching can be thought of as a kind of building with a foundation, floor levels, stairs and roof. Jadi pengajaran Sang Buddha itu bisa digambarkan sebagai suatu bangunan ya dengan dengan suatu fondasi, dengan lantai-lantai dan juga tangga dan juga dengan atap. Like any other building, the teaching also has a door. And in order to enter the building, we have to enter through this door. Seperti halnya bangunan lainnya, pengajaran Sang Buddha juga memiliki sebuah pintu. Dan untuk memasuki bangunan tersebut kita harus masuk melalui pintu tersebut. The door of entrance to the teaching of the Buddha is the going for refuge to the triple jump, that is, to the Buddha as a fully enlightened teacher, to the Dhamma as the truth taught by him, and to the Sangha as a community of his noble disciples. Ya, jadi pintu masuk yang dimaksudkan Sang Buddha pintu masuk ini adalah dengan berlindung kepada Sang Buddha yang seseorang yang telah tercerahkan sepenuhnya, lalu kepada Sang Dhamma yang merupakan ajaran untuk menembus kebenaran, dan juga kepada Sangha yang merupakan siswa mulia ajaran beliau. From ancient times to the present, the going for refuge has functioned as the entrance way to the dispensation of the Buddha, giving admission to the rest of the teaching from its lowermost floor to its top. Ya, dari zaman masa kuno ya hingga ke masa sekarang ini, dengan mengambil perlindungan kepada tiratana itu berfungsi sebagai jalan masuk untuk memasuki ajaran Buddha atau Buddha Sasana kayak gitu. Kemudian kita mengambil perjalanan tersebut dengan bermula dari landasan yang paling bawah. All those who embrace the Buddha's teaching do so by passing through the door of taking refuge. Why those already committed regularly reaffirm their conviction by making the same threefold profession. Jadi bagi mereka yang ingin memulai memasuki ajaran Sang Buddha itu, mereka memasuki pintu itu mereka selalu memulai dengan hal yang sama, yaitu dengan suatu pernyataan. What are threefold profession? Apa ketiga jenis pernyataan tersebut? Every early morning after breakfast, all of you take precepts. So at that time, we recite Buddham Saranam Gacchami. This is
These are the threefold profession that reaffirm our conviction by making again. Ya, jadi setiap pagi ya setelah kita selesai makan, kita selalu datang ke Dhamma Hall ini untuk mengambil sila, dan kita melafalkan ya Buddham Saranam Gacchami, yang kita lafalkan untuk menguatkan ya, maksudnya memberikan pernyataan perlindungan kita kepada Sang Buddha. So I will recite the threefold profession. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. What's the meaning? Ya. Buddham Saranam Gacchami, I go for refuge to the Buddha, I go for refuge to the Dhamma, I go for refuge to the Sangha. Ya, jadi seperti yang tadi dilafalkan oleh Sayadaw, bahwa apa maksud dari ketiga pelafalan tersebut. Jadi yang pertama adalah saya berlindung kepada Sang Buddha, dan yang kedua adalah saya berlindung kepada Dhamma, dan yang ketiga adalah saya berlindung kepada Sangha. The Buddha's teaching is complete, profound and perfect, from the beginning to the end. Jadi ajaran Sang Buddha itulah sangat-sangat lengkap sekali, sangat mendalam dan sangat sempurna, mulai dari awalnya hingga ke akhirnya. There is no place, nor any need to add, change or remove anything from any part of the teaching. Tidak ada satu bagian pun yang perlu diganti, ditambahkan atau diubah pada bagian-bagian dari pengajaran Sang Buddha tersebut. It consists of three progressive stages. The first stage is the training of virtue. The practice of virtue prevents one from committing any evil deeds, thereby protecting the very virtuous person from suffering remorse or regret over any unwholesome bodily and verbal deeds that have been committed. Jadi pada tahapan pertama itu adalah kita melatih kemoralan ya. Berlatih kemoralan di sini adalah untuk berusaha menghindari perbuatan-perbuatan jahat, yaitu melindungi orang-orang yang bermuar dari kegelisahan ya karena penderitaan, atau menyesali sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang telah dilakukan melalui ucapan ataupun badan jasmani. The middle stage involves the development of concentration. Pada yang jenis tahapan yang kedua atau di bagian pertengahan itu mencakup pada bagian pelatihan konsentrasi atau pelatihan pikiran. Its value lies in the various kinds of worldly psychic powers that can be gained thereby, and in being a necessary foundation and tool for the development of wisdom. Jadi poin dari pelatihan konsentrasi itu adalah terdapat pada kekuatan-kekuatan kebatinan ya, tetapi selain itu juga dia berfungsi sebagai fondasi yang sangat diperlukan atau peralatan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan kebijaksanaan. The final stage is the Buddha's teaching. The final stage in the Buddha's teaching is the development of wisdom, which culminates in the complete purification of the mind by the practice of insight meditation. Jadi pada tahapan final dari ajaran Sang Buddha itu adalah pengembangan kebijaksanaan, yang di mana titik puncaknya merupakan pemurnian pikiran dengan cara berlatih meditasi pandangan terang. In the Digha Nikaya, in the Silakkanda Vagga, Silakkan commentary said, Arahata Phala Priyo Sananhi Bhagavato Sasanam. What's the meaning? It is believed that the sasana starts, the teachings of the Buddha starts with the three refuges. And do you know when it ends? Jadi di dalam Digha Nikaya itu terdapat bait-bait terdapat suatu ungkapan seperti yang disebutkan oleh Sayadaw. Jadi apa maksud dari kalimat tersebut? Bahwa dipercaya sasana dimulai dengan mengambil 3 perlindungan, dan kamu tahukah kamu di mana itu akan berakhir? Do you know sasana? Tahu sasana? Mau ingin mengetahui sasana? What is sasana? Sasana itu apa?
Sasana is the teachings of the Buddha. So the teachings of the Buddha starts with the 3 refuges. Sasana itu adalah ajaran Sang Buddha ya, pengajaran Sang Buddha. Jadi pengajaran Sang Buddha itu dimulai dari mengambil 3 perlindungan. Now you know the starting point of the sasana by taking refuges in triple jams. And do you know when it ends? Jadi sekarang Anda mengetahui ya bagaimana cara memasuki sasana tersebut, yaitu dengan cara mengambil 3 perlindungan. Tetapi tahukah Anda puncaknya itu atau berakhirnya itu disampai di bagian mana? It ends with arahant fruition. Jadi itu akan berakhir pada saat pencapaian buah dari arahata pala. We can say that one's very first words when one becomes a Buddhist are Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Jadi dapat kita katakan bahwa yang paling fondasi, yang paling awal itu adalah dengan cara melakukan 3 perlindungan, Buddhang saranang gacchami, Dhammam saranang gacchami, dan Sangham saranang gacchami. Only after this pledge does a person vow to take the 5 precepts. Hanya setelah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka kita mulai mengambil pengambilan terhadap 5 sila. If that is so, which is the more exalted of the 2? The 3 refuges or the 5 precepts? Kalau begitu, mana yang lebih agung dari kedua hal tersebut? Apakah dengan mengambil 3 perlindungan atau dengan mengambil 5 sila? We would have to say that the 3 refuges are the most supreme. Dapat kita katakan bahwa mengambil 3 perlindungan adalah yang lebih superior. It says in the Silakan commentaries. Disebutkan ya dalam kitab komentar Silakan. Do you want to hear Pali recitation? Mau mendengar bahasa pelafalan bahasa Palinya? Yes. So what the Silakan commentary says, Nanucha pancha silam sabba kalikam Abbuddha pada kalepi hi vinyutam samadhi yanti naca ekanta to vimutta yadanam bahira kanampi samadhi natta sarana gamanampana buddha pada hetukam Ekanta doja vimutta yadanam katham tattha sarana gamana to pincha silasa mahapala tati arha kinchapi ti adi. This is what the Silakan commentary said. Jadi itulah yang terkutip di dalam kitab komentar Silakan. The meaning of this paragraph is the observation of the 5 precepts has existed throughout every era. Jadi maksud dari ucapan bahasa Pali tersebut adalah bahwa dengan menjalankan 5 sila itu, pelaksanaan 5 sila tersebut telah ada di banyak-banyak masa ya, banyak-banyak era. Even outside the Buddha's dispensation, good persons have observed the 5 precepts. Bahkan di luar daripada Buddha Sasana tersebut, orang-orang baik telah menjalankan 5 sila. No one has ever attained arahant fruition before the arising of the Buddha in the world. Tidak ada orang yang pernah mencapai tingkat kearahataan di luar daripada Buddha Sasana. Therefore, before we discuss more about the precious triple jam, it is necessary to tell you something about the origin of the 5 precepts. Jadi sebelum kita membahas tentang
betapa berharganya ya perlindungan, menyatakan 3 perlindungan adalah sangat penting sekali untuk kita memberitahukan mengenai keaslian daripada pengambilan 5 sila. If we are going to talk about the origin of the 5 precepts, we need to know how the world evolves. It's destroyed and re-evolves again. Ya, jadi jika kita ingin membicarakan tentang asal mula dari 5 sila, maka kita harus mengetahui bagaimana dunia terbentuk, bagaimana dunia berlangsung, dan bagaimana dunia mengalami kehancuran. Do you know how the world evolves? Apakah kalian tahu bagaimana dunia terbentuk? Now you hear they are going to destroy the world. Ya, jadi kalau sekarang kalian tidak tahu, kalian harus tahu tentang hancurnya dunia nanti. You know how the world is destroyed? Tahu bagaimana nanti dunia itu mengalami kehancuran? Do you know how the world re-evolves again? Tahukah Anda bagaimana nanti dunia terbentuk kembali lagi? So this is what we all should know. Jadi ini adalah hal yang harus kita ketahui. The Buddha said, there will come a time, bhikkhus, when the great ocean dries up, evaporates, and is no more. Nah, jadi Sang Buddha berkata bahwa akan tiba saatnya para biku ketika sungai samudra-samudra besar akan mengering dan tidak ada air dan tidak akan ada lagi. In the distant future, the world will be destroyed in one of 3 ways: by fire, by water, or by wind. Di masa depan yang sangat jauh sekali nanti dunia akan hancur dengan 3 jenis ya, yaitu dengan api, dengan air, ataupun dengan angin. Here the Buddha describes what happens when the world is destroyed by fire. Jadi kalau di sini itu Sang Buddha menjelaskan bagaimana ketika dunia itu hancur dengan api. First of all, 100,000 years beforehand, certain sky devils will appear before people with messy hair and pitiful faces, wiping their tears with their hands. Jadi untuk awal-awalnya selama puluhan ribu tahun sebelum kejadian yang sebenarnya terjadi, beberapa dewa-dewa tertentu akan muncul dengan sebelum orang-orang ya, dengan rambut-rambut yang berantakan, muka-muka yang penuh penderitaan, dan mengelap air mata mereka dengan tangannya. They will announce the end of the world and urge people to develop the 4 divine abidings. Jadi mereka, dewa-dewa tersebut akan mengumumkan tentang akhir dari dunia dan mendesak agar orang-orang mengembangkan 4 kediaman luhur. What are the 4 divine abidings? Apa itu 4 kediaman luhur? Loving kindness, metta, compassion, karuna, sympathetic joy, mudita, and equanimity, upeka up to jhana. Jadi itu adalah cinta kasih yaitu metta, terus belas kasih yaitu karuna, terus turut bergembira atas kegembiraan orang lain yaitu mudita, terus yang keempat adalah upeka atau keseimbangan dan dilatih hingga mencapai jhana. Who urge people to develop these 4 divine abidings? Siapa yang mendesak orang-orang tersebut untuk mengembangkan kediaman luhur ini? Sky devas. Mereka adalah dewa-dewa langit. When are they going to urge people? When are they going to urge people? Kapan mereka akan mendesak orang-orang tersebut? When the world is going to destroy by fire. 100,000 years beforehand, before the world is destroyed, they appear in front of the people and they urge to develop 4 sublime abidings. Ya, jadi mereka adalah dewa-dewa langit. Mereka akan muncul untuk mendesak manusia-manusia agar mempraktekkan 4 kediaman luhur sebelum dunia hancur.
Not only the urge to develop the four sublime abidings, they also advise people to look after their parents and to honor their elders. Jadi dewa-dewa langit tersebut tidak hanya menyarankan ya untuk mengembangkan 4 kediaman luhur tersebut, tetapi menyarankan kepada manusia-manusia agar memiliki rasa hormat ya, dan mengembangkan rasa hormat dan juga menjaga mereka yang lebih tua. Most people will take these words to heart and practice loving kindness towards each other, in the other ways accomplish wholesome karma. Jadi banyak orang-orang ya yang benar-benar menanggapi perkataan tersebut dan mereka mempraktekkan 4 kediaman luhur tersebut. Nah, selain mereka mempraktekkan tersebut, dalam kata lain juga mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Those who are able will develop jhana. Bagi mereka yang memiliki kemampuan, mereka mengembangkan jhana. Who are going to be evil person? Siapa yang mau jadi orang jahat? You? Who are going to be an evil person? Siapa yang menjadi orang yang tidak sanggup mengembangkan kemampuan tersebut? Maybe yesterday one of the meditator asked me, if Bandi, and they call Sayadaw, I call myself Bandi. Bandi, now you ordain as a bhikkhu. Because of living ordained life, going for alms, in the future, are you going to be a beggar? So how do you think? Ya, jadi sewaktu beberapa hari yang lalu yaitu seorang yogi ya bertanya kepada Sayadaw, kita memanggilnya Sayadaw tapi Sayadaw menyebut dirinya sebagai Bante saja. Jadi itu yogi itu bertanya kayak gituan, Bante, kan sekarang sudah menjadi Bante, apakah ke depan itu maksudnya kita menjalani hidup seperti seorang pengemis kayak gitu? What is your answer? Apa jawabannya? Completely different. Jadi itu benar-benar sangat berbeda sekali ya. To be able to choose an ordained life. Is it easy to choose an ordained life? Ya, untuk menjalani hidup kebikuan kayak gitu, apakah gampang ya untuk menjalani hidup menjalani hidup kebikuan tersebut gampang tidak? To be able to choose an ordained life, we have to renounce the world. Ya, jadi untuk bisa mengambil kehidupan sebagai kebikuan kayak gitu, kita harus merenungi tentang dunia. There are 2 types of renunciation. The first one is giving up all the sensual pleasures. This is first type of renunciation. Jadi itu ada 2 jenis pelepasan. Jadi pelepasan yang pertama itu adalah kita harus bisa melepaskan kesenangan-kesenangan indrawi. Can you give up sensuality? Bisa meninggalkan nggak kesenangan-kesenangan indrawi? Can you give up your son? Bisa dibiarkan nggak pergi kayak gitu? Anaknya bisa ditinggalin nggak kayak gitu? Can you give up your wife? Anaknya istrinya juga bisa ditinggalin? Can you give up your possessions? Bisa pekerjaan-pekerjaannya kepemilikannya bisa ditinggalin tidak? This is the first type of renunciation. Only when we see the danger and the fault of sensuality, at that time we can give up all the living things and non-living things to be able to live an ordained life. Jadi ini adalah hal yang pertama ya dari pelepasan kayak gitu. Setelah bisa melihat ya betapa bahayanya dari kenikmatan-kenikmatan indrawi tersebut, maka kita akan bisa meninggalkan kehidupan duniawi kayak gitu dan menjalani hidup kebikuan. Without the first renunciation, the second renunciation cannot be followed. Jadi tanpa adanya pelepasan yang pertama, kita tidak mungkin bisa mengikuti ya pelepasan yang tidak mungkin bisa diikuti oleh pelepasan yang kedua. Do you know what is the second type of renunciation? Apakah Anda tahu jenis pelepasan yang kedua itu apa?
giving up all the defilements. Yaitu menyerahkan atau melepaskan semua kekotoran batin. That's why without the first renunciation, there will be no the second. Jadi oleh sebab itu tanpa adanya pelepasan yang pertama, kita tidak mungkin bisa mendapatkan pelepasan yang kedua. If you don't see the danger of sensuality, you can't give up your living things and non-living things, what we call sensual pleasures. If we can't give up our sensuality, all the living things and non-living things, how can we engage meditation practice? Ya, jadi jika kita tidak bisa meninggalkan kesenangan-kesenangan indrawi, kenikmatan indrawi yang kita jalanin, bagaimana mungkin kita bisa mencapai pelepasan yang kedua? Dan jika kita tidak melakukan pelepasan tersebut, bagaimana mungkin meditasi kita itu bisa mengalami kemajuan dan perkembangan? Only when we see the danger of sensuality, what we see before just happiness in the sensuality, later because of understanding the true nature of sensuality, wise person came to know the danger of sensuality. Ya, jadi sebelum kita meninggalkan kesenangan indrawi kita menganggap kesenangan indrawi itu indah kayak gitu. Tetapi setelah satu temporer, orang yang bijaksana setelah bisa melihat betapa bahayanya dari kesenangan indrawi tersebut, maka mereka akan bisa meninggalkan kesenangan indrawi tersebut. Because of this reason, after our bodhisattva enlightened as a Buddha, he declared about the sensuality. Karena alasan inilah, maka setelah pencerahan sempurna dari Sang Buddha, maka Sang Buddha menyatakan mengenai keindrawian ini. I say, Buddha said, I declare, there is happiness in the sensuality. If there is no happiness in the sensuality, people will not enjoy the sensual pleasures. Jadi itu Sang Buddha mengatakan menyatakan bahwa ada kebahagiaan di dalam kenikmatan indrawi tersebut. Jika tidak ada kebahagiaan di dalam kenikmatan indrawi tersebut, maka tidak akan dinikmati. And Buddha continued his teaching. There is not only happiness in this sensual pleasure, there is a danger inherent behind sensuality. Jadi Sang Buddha kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa bukan hanya ada kebahagiaan saja dalam kesenangan indrawi tersebut, tetapi terdapat bahaya dari kesenangan di balik kesenangan indrawi tersebut. Do you see the danger inherent behind the sensuality? Apakah Anda melihat bahayanya dari kesenangan indrawi tersebut? You see? Ada melihat tidak? If you seen already, you have already shaved your head. Kalau sudah melihatnya, pasti Anda sudah mencukur rambut Anda. Because now you have seen the danger inherent behind the sensuality, you come here temporarily, 2 days, 3 days, and then go back. Ya, karena belum melihat betapa bahayanya ya dari kesenangan indah tersebut, maka Anda datang cuma dalam satu masa yang singkat, 2 hari, 3 hari, ya lalu pulang. But I'm very glad for those who are going to enjoy 3 months fully here. Tetapi Bante akan merasa sangat senang sekali ya bagi mereka yang bisa mengikuti selama 3 bulan penuh di sini. Do you know, there are those who are fulfilling a certain type of parami, what we call Nikkama Barami in Pali, in English, renunciation. Temporarily, this is a good thing to do. Jadi apakah kalian tahu mengenai jenis pelepasan yang dalam bahasa Palinya itu disebut dengan nekama, bahasa Indonesia adalah sebut pelepasan meskipun secara temporer. Those who come 3 days, they fulfill 3 days, renunciation barami, Nikkama Barami, very great. Jadi bagi mereka yang datang hanya 3 hari gitu, mereka menyempurnakan parami mereka, yaitu parami pelepasan selama 3 hari saja. Ya, sangat bagus. As you all know, even to give up
Even to stay away from sensual pleasures for 3 days is how difficult. Seperti yang Anda ketahui ya bahwa untuk bisa menyingkirkan diri dari kesenangan-kesenangan indrawi bahkan selama 3 hari saja itu sebenarnya sangat sulit sekali. All the good habits that we accumulate in the past influence our present. All the good habits that we accumulate in this very life, it will affect our future too. It will influence our state of mind to do something what we have done in the past again. Jadi kebajikan-kebajikan masa lampau yang kita lakukan pada kehidupan sebelumnya itu akan memberikan pengaruh pada kehidupan sekarang. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan baik yang pada sekarang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh kepada kehidupan mendatang. Akan memberikan kebiasaan-kebiasaan pikiran yang baik kepada kehidupan yang sekarang kita lakukan. Today, I want all of you know the danger inherent behind the sensual pleasure. Jadi hari ini saya ingin kita agar mengetahui bahayanya dari kenikmatan-kenikmatan indrawi tersebut. Everybody, young and old alike, want to be rich, want to be successful, want to be famous. Jadi semua orang ya yang hidup di dunia ini, baik yang usianya muda, mau yang usianya tua, semuanya ingin memiliki kekayaan. We can say this is the goal of humans. Ya, dapat kita katakan bahwa itu adalah tujuan dari manusia. We can say this goal is their utmost goal as a humans. Dapat dikatakan bahwa target tersebut adalah target yang paling tinggi dari mereka sebagai dengan kehidupan sebagai seorang manusia. Can humans be more than being famous, more than being a rich person, more than famous, rich, and what? Want to have a lot of companions. Apakah ada hal lain yang lebih tinggi selain daripada memiliki kekayaan, memiliki ketenaran, terus memiliki banyak-banyak sahabat gitu? As a lay person, they cannot do not more than this. Sebagai seorang umat biasa gitu, orang biasa tidak bisa melakukan lebih daripada hal ini. To be able to reach to their goal, what do they do in their daily life? Jadi untuk bisa mencapai target-target tersebut, apa yang orang-orang tersebut lakukan dalam keseharian mereka? I will explain a little bit more. To be able to possess, to be able to experience the sensuality that they want, they keep their goal. Ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan lebih jauh sedikit bahwa untuk bisa menikmati kesenangan-kesenangan indrawi tersebut mereka harus mempertahankan ya target mereka gitu. To gain the sensuality, they try their best, doing both good deeds and bad deeds. Untuk mencapai target yang mereka inginkan tersebut, mereka melakukan berbagai macam hal, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk juga. Whatever we do, there is a goal and the way leading to that goal. Apapun yang akan kita lakukan itu akan ada suatu tujuan kayak gitu, dan apapun yang kita lakukan itu akan mengarahkan kepada tujuan tersebut. Almost all the people in the world, they think much about their goal. They don't think much about the way leading to their goal. Jadi banyak orang di dunia ini hanya berpikir tentang target mereka saja. Mereka tidak berpikir jalan untuk mencapai target tersebut. Important thing is to get what they want without considering on the way they are reaching to their goal whether they are doing good or bad. Ya, jadi yang mereka pikirkan itu mereka hanyalah memikirkan tujuannya saja. Mereka tidak mempertimbangkan jalan ya untuk mencapai target tersebut, apakah itu hal yang baik atau apakah itu hal yang buruk. Along the way,
they are reaching to their goal. Most of the things that they have done is unwholesome. Jadi di sepanjang ya perjalanan mereka untuk mencapai target tersebut, kebanyakan mayoritas dari mereka lakukan itu adalah hal-hal yang tidak baik. Suppose someone has attained or achieved or reached to their goal, so they can experience what they want. Ya, jadi seandainya saja ya, misalkan seseorang yang kaya kayak gitu, untuk bisa mencapai kekayaan tersebut mereka mengalami hal-hal yang akan mereka lalui. The time they enjoy their sensuality and the time they spend to reach or to possess those sensuality, which is more longer? Jadi pada saat mereka memiliki kesenangan-kesenangan indrawi tersebut, atau pada saat mereka menikmati kesenangan indrawi tersebut, waktu di antara dua waktu ini mana yang lebih banyak? Waktu memilikinya atau waktu menikmatinya? Do you get the meaning? Paham maksudnya? The time they can enjoy their goal, sensuality, and the time they spend time for their goal, sensuality, which is more? Jadi mana yang lebih banyak waktunya ya? Waktu yang mereka habiskan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan indrawi tersebut, atau waktu yang mereka habiskan untuk menikmati kesenangan indrawi tersebut, mana di antara dua waktu ini yang lebih banyak? What's your answer? Apa jawabannya? Waktu untuk perjalanan memperoleh kesenangan indrawi tersebut lebih panjang, atau waktu untuk menikmatinya yang lebih panjang? So, the time you can enjoy sensuality is very little, very short time. But the time you spend, you invest, you make an effort, you accumulate it, too much. Out of comparison, how pitiful you are, how shameful you are doing. Jadi waktu kita menikmati kesenangan-kesenangan tersebut itu sangatlah sedikit gitu. Tetapi waktu bagi kita untuk proses pencarian kesenangan indrawi tersebut itu adalah waktu yang sangat panjang sekali gitu. Nah, jadi dengan begitu itu betapa tidak sebandingnya gitu hal-hal yang kita lakukan antara dua waktu tersebut. Betapa kasihannya kalian, gitulah pokoknya kalian. The time you enjoy sensuality, the mindset, the state of mind that arises at that time, is it wholesome or unwholesome? Tetapi pada saat Anda menikmati kesenangan-kesenangan indrawi tersebut, apakah pikiran Anda itu pikiran yang baik atau pikiran yang buruk? Wholesome or unwholesome? Baik atau buruk? You dare not answer. Nggak berani jawab ya? Wholesome or unwholesome? Baik atau buruk? Be honest. Coba jujur ya. Yes, mostly unwholesome. Jadi sangat-sangat banyak itu adalah yang tidak baik sekali. The time you spend to attain, to gain that goal, sensual pleasure, almost all the things that you have done with greed, with hatred, with pride, with jealousy, with stinginess, with delusion, are they all wholesome or unwholesome? Jadi dalam proses-proses ya perjalanan Anda untuk mendapatkan goal-goal tersebut kayak gitu, target tersebut, Anda melakukan banyak hal-hal kayak gitu yang tidak baik ya kayak gitu, seperti misalkan kesombongan, kemarahan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan dan segala macam. Apakah itu merupakan hal yang baik? Baik atau buruk? How to do? Terus bagaimana? What is the meaning of life? Apa makna dari kehidupan? What is the happiness of sensuality? Apa kebahagiaan dari kesenangan indrawi? Yes, seeing beautiful object. Because of seeing beautiful object, we enjoy. Hearing, because of hearing good voice, we are happy. Because of eating, because of having
very delicious food we enjoy. But all the enjoyment, all the happiness that all come because of beautiful object, beautiful sound, good taste, all the enjoyment is associated with greed. Ya, jadi memang benar ya sewaktu kita melihat sesuatu yang indah kayak gitu itu karena memang ada objek yang indah dan kita memang timbul kesenangan ya dari suatu melihat hal-hal yang indah tersebut. Demikian juga pada saat kita mendengar suara-suara yang indah juga kita memang timbul kesenangan atau kebahagiaan. Demikian juga pada saat kita memakan makanan yang mengecap makanan yang enak kayak gitu juga timbul kesenangan kayak gitu kan. Tetapi pada saat kita melihat sesuatu yang indah, mendengar sesuatu yang merdu kayak gitu atau mengecap sesuatu yang enak, itu pikiran yang timbul adalah pikiran yang bersekutu dengan keserakahan. So that's why Buddha said, I don't mean there is no happiness in this sensuality. There is, but much more is that danger that inherent behind the sensuality. Jadi karena alasan itulah Sang Buddha mengatakan bahwa bukannya tidak ada kebahagiaan dari kenikmatan-kenikmatan indrawi tersebut, tetapi terdapat sebagian besar itu terdapat bahaya daripada kesenangan-kesenangan indrawi tersebut. On the way we are reaching towards our goal, sensuality. We march towards our goal with unwholesome states of mind. The time we gain our sensuality, we enjoy with unwholesome states of mind. Repeatedly, we do in our whole life between birth and death. This is our habit. Yeah. Because of this habit, whenever you have free time, if you are going to think something, you think about sensuality. At the near that moment, the object that appear will not be good object, will be mostly sensual objects. Because of this reason, you all will fall to the four states again. This is the danger of the sensuality. Jadi selama ya proses kita ya ingin mencapai target-target tersebut dan terus waktu kita telah menikmati target-target tersebut, sebagian besar itu kita jalanin dengan pikiran-pikiran yang tidak baik kayak gitu kan. Jadi mulai dari saat kita mulai dari kita lahir gitu sampai kita meninggal gitu, kita selalu dalam pencarian-pencarian tersebut kita selalu menggunakan pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut kayak gitu. Pikiran-pikiran selalu cenderung mengarahkan kepada kesenangan indrawi, sehingga kita memiliki pola kebiasaan untuk memiliki merenungi tentang kebiasaan-kebiasaan kesenangan indrawi secara berulang-ulang dari semenjak kita lahir hingga pada saat kematian kita. Maka pada saat kematian kita akan lebih cenderung memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik dan sangat susah sekali untuk bisa memiliki pikiran yang baik. Dan karena pikiran-pikiran tersebutlah maka kita semua akan terakhir kembali di 4 alam yang menyedihkan. At the Buddha time, one day, Buddha declared his knowledge towards his sons, bhikkhus. Jadi pada zaman Sang Buddha menyatakan ya, membuat pernyataan kepada para putranya yaitu para bhikkhu. Many bhikkhus are gathering. At that time, Buddha explained, giving an example. Taking a little bit of soil on his fingernail, he asked bhikkhus, which is more, a little bit of soil on his fingernail and the great earth? Jadi pada saat itu adalah banyak banyak para bhikkhu itu berkumpul kayak gitu, dan Sang Buddha mengambil sebuah perumpamaan kayak gitu. Sang Buddha mengambil sedikit tanah dan dimasukkan ke dalam kuku jarinya, lalu kemudian bertanya kepada para bhikkhu tersebut, para bhikkhu, manakah tanah yang lebih banyak, tanah yang di kuku saya ataukah tanah yang ada di bumi ini lebih banyak? Which is more? Yang mana yang lebih banyak? A little bit of soil that he has taken in his fingernail or the great earth? Yang mana yang lebih banyak, apakah yang di jari ataukah yang di bumi? Difficult question?
pertanyaan yang susah ya. Very easy. Even the child can give an answer. Sangat gampang sekali, bahkan anak kecil pun bisa menjawabnya. So Bhikkhu give an answer. Buddha, a little bit of soil that you have taken on your fingernail is out of comparison to the great earth. It is very few. Jadi para biku pun menjawab sang Buddha bahwa tanah yang ada di kuku jari beliau itu sangatlah sedikit dan tidak ada bandingannya jumlahnya dengan tanah yang ada di seluruh bumi ini. So Buddha continue his teaching. My sons, bhikkhus, when humans die, few are those who are reborn as humans or celestial beings again. Many are those who are reborn as angry goats, as an animals, as a hell beings. Jadi kemudian sang Buddha pun melanjutkan pengajarannya. Oh para biku ya gitu, bahwa manusia-manusia ataupun para makhluk dewa ya, yang setelah kematiannya menuju ke alam yang terlahir kembali sebagai seorang manusia ataupun terlahir kembali sebagai seorang dewa, itu adalah sangat sedikit. Tetapi yang makhluk-makhluk yang terlahir kembali sebagai neraka, setan atau di binatang kayak gitu, itu adalah lebih banyak. Buddha said, when celestial beings die, few are those who can be reborn as celestial beings and human beings again. Many are those who fall to the fourfold states. Jadi sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa mayoritas ya dari manusia-manusia tersebut ataupun dewa-dewa tersebut setelah kematiannya mereka akan terlahir kembali lagi di alam-alam rendah, yaitu di alam neraka, alam-alam menyedihkan tersebut. Few numbers of humans, few numbers of celestial beings equal to the amount of soil on the fingernail can be reborn as humans and celestial beings again. The same amount with the sand in the earth, on the earth, they will be reborn in the fourfold realms again. Jadi sama halnya ya dengan jumlah perbandingan bahwa manusia atau dewa yang terakhir kembali di alam manusia ataupun alam dewa, sama halnya dengan jumlah tanah yang ada di kuku sang Buddha kayak gitu dibandingkan dengan sementara sebaliknya bahwa mereka yang terakhir kembali di alam yang menyedihkan itu sama banyaknya dengan jumlah tanah yang ada di bumi ini. What is the reason? Apa alasannya tersebut? Because of seeing happiness, because of seeing only happiness in this sensuality, because of not seeing the danger inherent behind this sensuality, because of having no ability to give up sensuality, because of having not choosing the way leading to Nibbana, they cannot be reborn again in the good realms such as human realms and celestial realms again. Jadi apa maksudnya ya? Bahwa karena tidak bisa melihat bahaya dari kesenangan-kesenangan indrawi tersebut, karena tidak bisa melepas kesenangan-kesenangan indrawi tersebut, maka dan juga mereka tidak bisa melihat jalan untuk mempraktekkan untuk menuju ke nibbana kayak gitu, maka mereka kebanyakan jatuh ke alam-alam rendah tersebut. Who are you? Siapa Anda? Are you the one who is on the fingernail, or are you the one who is playing on the ground? Apakah Anda orang yang basah di kuku jari tersebut, tanah di kuku jari tersebut, atau orang yang dengan perbandingan tanah di bumi itu? What is your answer? Jawabannya apa? You are not yet adult. Okay? Who like playing on the ground? Siapa? Anda belum menjawab ya gitu. Maksudnya siapa yang suka bermain dengan di tanah tersebut? Do you know? Who like playing on the ground? Siapa yang suka bermain di atas tanah gitu? Children are those who like playing on the ground. Jadi anak-anak yang suka bermain di tanah yang gitu. So you must now temporarily jump on the fingernail. Very good. Jadi untuk sementara Anda coba secara temporer gitu ya, kembali ke masa itu tersebut dan memasukkan merenungkan perumpamaan ini. I don't want you all to jump down on the ground again.
Jadi apa? Sebenarnya itu tidak ingin agar kita semua kembali ke apa? Masa-masa tersebut kayak gitu. Are you going to jump down on the ground again? Mau jatuh lagi ke alam apa tanah tersebut? Yeah, please don't go back. If you go back, it means you're going to be a child. You're going to play on the ground again. Jadi kalau Anda kembali lagi itu berarti Anda akan kembali ke masa-masa kecil lagi dan Anda akan kembali bermain-main lagi. That's why our bodhisattva and the wise ancient time and the wise at the present, seeing the danger inherent behind the sensuality, they dare to renounce the world. They can choose the way leading to Nibbana. They can choose an ordained life. Ya, oleh karena melihat kebahayaan ya dari kesenangan-kesenangan indrawi tersebut, maka mereka bisa memilih jalan untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan indrawi dan mereka menjalani hidup kebikuan. Because we have done such deeds, renunciation in the past. That's why this good habit follow us in this very life. Because of seeing this danger inherent behind the sensuality, we can quickly change our way of living as an ordained life. Ya, karena kebiasaan-kebiasaan baik pada masa lampau jadi terbawa sampai ke kehidupan sekarang kayak gitu, maka pada kehidupan sekarang itu setelah bisa melihat ya betapa bahayanya kesenangan indera tersebut, maka mereka bisa memutuskan untuk menjalani hidup kebikuan. Because of this good habit, good karma, good deeds that accumulated in the past and at this very life, in the future, we may enjoy the happiness of this sensuality. Not very long time, if we can't make an end of suffering, if we have new existence in the world, in the future. Because of seeing the danger inherent behind, we will renounce again. Who is good? Who can renounce all the attachment, all the sensuality, and who can't renounce? Ya, jadi karena kebiasaan-kebiasaan baik tersebut ya, maka kalau nanti di kehidupan sekarang itu mereka memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu di kehidupan yang sekarang, maka di kehidupan mendatang itu mereka tidak akan bisa menikmati kesenangan-kesenangan indrawi itu untuk jangka itu lebih panjang, karena pada saat mereka menikmati kesenangan indrawi yang lebih panjang, mereka akan dengan sangat cepat mengetahui bahwa hal-hal tersebut sangat berbahaya sekali gitu. Maka mereka akan melakukan pelepasan lagi gitu. Nah, dengan melakukan pelepasan tersebut Who is better? Nah, jadi siapa yang lebih baik ya adalah orang yang bisa melakukan pelepasan tersebut, melepas orang yang bisa melepas namanya nafsu, keinginan, kemelekatan, segala sesuatu dan terus menikmati kesenangan indrawi tersebut. Manakah kedua jenis orang tersebut yang lebih baik? Orang yang bisa melepas kesenangan-kesenangan tersebut atau orang yang bisa menikmati kesenangan indrawi tersebut untuk jangka waktu yang lebih panjang? Yang mana yang lebih baik? I will give another example. After collecting a lot of money, there may be some who can make offering, who can give up, who can make offering to others. There may be many who can't. Jadi saya akan memberikan contoh perumpamaan yang lain bagi mereka yang setelah mengumpulkan harta-harta kekayaan mereka, hanya beberapa saja yang maksudnya bisa melakukan pelepasannya dengan cara berdana kayak gitu, dan beberapa dari mereka itu tidak sanggup kayak gitu untuk melakukan berdana dan melepas. Offering, doing meritorious deeds, is what we can say giving up. Jadi berdana atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat itu dapat dikatakan sebagai menyerahkan ya, maksudnya melepaskan gitu. To be able to make an offering
we have to give up two things. One is non-living things. Another is giving up our greed, attachment. Jadi ada dua hal ya yang sebelum kita melakukan berdana tersebut kayak gituan. Bahwa yang pertama itu adalah things we possess. Oke. Jadi maksudnya kita bisa melepaskan hal-hal yang kita miliki tersebut. Sedangkan yang kedua itu adalah second one is giving up attachment to the things. Jadi hal yang kedua itu adalah kita bisa melepaskan kemelekatan kita terhadap benda-benda yang kita miliki. That's why if we make an offering, we are fulfilling Nikkama Parami, renunciation Parami too. We have to give up things we possess. We have to give up attachment to the things too. Ya, jadi pada saat kita melakukan berdana kayak gitu, kita telah membantu menyempurnakan parami, nekkhamma parami, yaitu parami pelepasan kayak gitu. Parami melepas, yaitu pertama kita bisa melepas barang-barang yang kita miliki, dan kedua adalah kita bisa melepas kemelekatan kita terhadap benda-benda yang kita miliki. Whose mind is more peaceful and calm? The one who can give up the things he possesses, the attachment towards the things, and the one who can't give up them. Pikiran orang mana yang lebih tenang kayak gitu, yang lebih damai kayak gitu, bahwa dari pikiran orang yang bisa melepaskan barang-barangnya dan melepaskan kemelekatan terhadap kepemilikan barang-barangnya, atau orang yang tidak bisa melepaskan kedua hal tersebut. Yes, you all understand this. Someone become a rich person, wealthy person, but cannot give up. Someone become a wealthy person but can give up easily. Ya, jadi Anda mengerti ya bahwa orang-orang yang orang-orang kaya kayak gitu, mereka bisa melepaskan sebagian dari orang-orang kaya itu sanggup melakukan pelepasan gitu atas kepemilikan mereka kepemilikan mereka, tetapi sebagian dari mereka itu tidak sanggup melepas kepemilikan mereka. Buddha said nothing happens without causes. Whatever happens, there is its causes. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa tidak ada hal yang terjadi tanpa adanya sebab. Segala sesuatu hal terjadi pasti adanya sebab. Both of them become wealthy person, but the way they live their life also different. Nah, jadi kedua-duanya sebenarnya adalah orang kaya, tetapi cara mereka menjalani kehidupan itu adalah cara yang sangat berbeda sekali. What is the reason? In the past, the time they make an offering, the one who can give up, the time he make an offering, he make an aspiration. Because of this offering, because of these deeds done, may I be able to make an end of suffering. May I be remove all my defilements. Another person, the time he make an offering, he make an aspiration. Because of this offering, because of this wholesome deed done, may I be wealthy. May I be a rich person. He has no aspiration to be to make an end of suffering, to remove defilements. That's why he attached very much to the things he possess. Ya, jadi dari kedua jenis orang tersebut ya, orang yang pertama itu adalah orang yang kaya dan orang yang mau berdana. Jadi dia itu sewaktu melakukan berdana pada kehidupan lampaunya, mereka berdana lalu membuat suatu aspirasi kayak gitu, bahwa semoga dengan kebajikan dari dana saya ini dapat menjadi penyebab berakhirnya penderitaan yang saya jalani kayak gitu. Sedangkan jenis orang yang kedua itu adalah dia setelah waktu dia selesai melakukan berdana, dia hanya beraspirasi bahwa semoga berkat dana yang saya lakukan ini semoga saya semakin bertambah kaya. Who is better? Yang mana yang lebih baik? Which one do you want to be? Yang Anda mau menjadi yang keberapa, ke satu atau kedua? The first one. Yes. That's why starting from today on, whenever you make an offering, whenever you do wholesome deeds, with this aspiration, please do. Because of this wholesome deeds, may I be able to destroy all my defilements. If you make an offering, it will give its result, such as wealth,
it is its causes. It is a cause of being wealth, being a rich person. But when you become a rich person, because of your aspiration, you can give up easily. When time ripens, it is better. Ya. Jadi kalau begitu mulai dari sekarang setiap kali Anda melakukan berdana atau melakukan perbuatan baik apapun, gunakanlah aspirasi itu bahwa segala perbuatan baik yang saya lakukan ini akan menjadi sebab berakhirnya penderitaan kayak gitu. Maka nanti jika Anda terakhir menjadi seorang yang kaya kayak gitu, maka Anda akan dengan sangat gampang meskipun memiliki kekayaan, Anda akan bisa melepas kekayaan-kekayaan yang Anda miliki tersebut untuk melakukan pelepasan. So that meditator's question, what is the question? One day now you choose an ordained life, you go for alms. Are you going to a beggar in the future? Jadi pertanyaan si yogi itu ya tadi, Bante sekarang Anda menjadi hidup sebagai seorang biku kayak gitu, Anda berpindah patah ya untuk mendapatkan makanan kayak gitu, apakah ke depan Anda akan menjadi seorang pengemis? The way we make our living, yes, by going for alms. The way the beggar make their living, yes, begging food, but completely different. Our way of going for alms is noble way, the way noble person do, without asking, without telling anybody, just controlling our sense faculties, we go for alms. Those who have faith, who believe in laws of karma, because of seeing bhikkhus, they want to make an offering. Just by their desire, their wish, they make an offering. Going for alms is doing for the good of many, those who we don't know. That's why this is the way of doing for the good of oneself and others. This is a very great karma, very good karma. This is a good habit. Because of this karma, in the future, even we become a rich person, even we were born in a rich family, because of this karma, renunciation, we can easily give up again. We can choose an ordained life. We can practice a way leading to Nibbana. Remember? I hope. Jadi begini ya maksud saya itu dua jenis orang kayak gitu ya. Jadi orang jenis pertama itu kalau mereka kalau seorang biku itu mengambil dana makanan dengan cara berpindah patah, ia sepertinya memang cara meminta-minta juga. Demikian pula juga dengan seorang pengemis mendapatkan makanan juga seperti dengan cara ya berkeliling untuk mendapatkan makanan juga. Tetapi kedua hal tersebut adalah sama sekali berbeda kayak gitu. Jadi jika seorang biku mereka mendapatkan makanan, itu mereka itu adalah suatu cara yang sangat mulia kayak gitu. Mereka tidak pernah meminta-minta gitu, tidak pernah meminta orang lain untuk memberi mereka makanan. Mereka yang perlu mereka lakukan itu hanyalah mereka menjaga indera mereka, menjaga moralitas mereka. Karena perilaku tersebut, maka orang-orang yang melihat dan memiliki keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, melihat perlakuan tersebut, mereka memiliki timbul keyakinan lalu berdana atas kemauan mereka sendiri dan bukan karena dipaksa oleh siapapun kayak gitu. Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi selain menghidupi diri sendiri juga membantu menghidupi orang lain juga kayak gitu, memberi kesempatan orang lain membuat karma baik. Jadi itu adalah suatu perbuatan karma baik yang sangat luar biasa sekali kayak gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan seperti demikian, jika karma tersebut berbuah, maka jika kehidupan berikutnya memiliki kehidupan sebagai seseorang yang kaya, maka mereka akan dengan sangat gampang sekali melepaskan kekayaan-kekayaan tersebut tanpa melekat. Buddha said, household life is very narrow. Ordained life is very wide. Do you understand this? Maksud Sang Buddha mengatakan ya bahwa menjalani hidup sebagai seorang perumah tangga itu sangat dangkal sekali gitu. Tetapi menjalani hidup sebagai seorang menjalani hidup kebikuan itu sangat luas sekali. Anda mengerti maksudnya? Household life is very narrow. What does it mean? Parents, mama and papa, they
they try their best. For whom? Jadi apa? Menjalani hidup berumah tangga tersebut itu adalah sangat dangkal. Apa maksudnya? Seorang perumah tangga kayak gitu, misalkan ayah dan ibu kayak gitu, menjalani kehidupan kayak gitu. Itu apa? Mencari penghidupan itu untuk siapa kayak gitu? Mencari nafkah untuk siapa? For their children. Whatever they do, they consider much about their family members. They are trying for their family, not for others. That's why Buddha said, household life is very narrow. Ya, jadi menjalani hidup sebagai apa ya, orang tua kayak gitu, apapun hal yang mereka lakukan, mereka selalu mempertimbangkan kepada anak-anak mereka kayak gitu, tentang kebahagiaan anak-anak mereka. Oleh karena itulah mengapa disebutkan bahwa menjalani hidup sebagai seorang perumah tangga itu adalah sangat dangkal. Ordained life. Ordained people are those who have no family. Household life. Family members, they are more inclined to do for the good of their family members most of the time. They can't think most of the people in the world, those who have family, they mostly think how to do for the benefit of their family, not of others. Iya. Nah, jadi kalau seorang biku itu tidak menjalani hidup sebagai seorang kebikuan, mereka tidak memiliki anggota keluarga. Tetapi bagi mereka menjalani hidup sebagai perumah tangga, mereka hanya memikirkan tentang keluarga-keluarga mereka saja. Mereka tidak pernah memikirkan tentang anggota keluarga yang lainnya. Jadi apapun yang mereka lakukan hanya untuk demi kebaikan anggota keluarga mereka saja. Parents and children, mostly they do towards their beloved ones. If they are going to give something towards someone they know, someone they love, someone they like. Jadi kalau orang apa ya, seorang anggota keluarga baik orang tua maupun anak kayak gituan, mereka itu kalau misal selalu mencari orang yang mereka sayangi, mereka cintai. Jadi pada saat mereka ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, maka mereka selalu mencari orang yang mereka sayangi. Bhikkhus, they have no family member. They go for alms, not for their family members. They are doing for the good of many, especially those we don't know. How many people I know here? Jadi kalau seorang biku itu tidak memiliki anggota keluarga, jadi apapun yang mereka lakukan itu bukan untuk anggota keluarga kayak gitu. Terus saya bertanya, berapa orang yang saya kenal di sini sekarang ini? So we can do more widely for the good of many in the world. The more we have ability to do, the more we have accumulated good karma in the past, the more we can do in the present, at the present, for the good of many. Ya, jadi mereka kalau biku-biku tersebut melakukan itu untuk banyak orang kayak gitu. Itulah kenapa disebutkan dengan menjalani hidup kebikuan itu sangat luas sekali kayak gituan. Nah, karena memiliki kebiasaan-kebiasaan itu semakin besar kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan kayak gitu, maka di kehidupan yang mendatang mereka nanti akan bisa melakukannya dengan jauh lebih baik lagi. Do you agree, the Buddha? Household life is narrow, bhikkhu's life is very wide. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Sang Buddha bahwa menjalani hidup rumah tangga itu sangat dangkal, sedangkan menjalani hidup sebagai seorang samana itu pertapa sangat luas sekali? So, related to the question, if we can't make an end of suffering in this very life, because of choosing ordained life, because of living ordained life, we practice morality, we practice concentration, we practice insight meditation, and then what we have received from others, we can make an offering every day. Even we are bhikkhu, receiver, we got the opportunity to make an offering every day because of
having a lot from lay devotees, so we can make an offering to those who need. That's why even we choose an ordained life, we could do many wholesome deeds, much more than lay person. Because of this reason, in the future, it will give its result again, such as wealth, such as beauty, fame, and all the things what all the people in the world want. Ya, jadi karena dengan alasan itu maka menjalani hidup kebikuan, dan dengan menjalani hidup kebikuan mereka berlatih mulai dari praktek moralitas, lalu berlatih praktek konsentrasi itu samadhi, lalu berlatih kebijaksanaan kayak gitu, yaitu dengan cara berlatih meditasi pandangan terang. Karena kebajikan-kebajikan tersebut yang mereka lakukan meskipun pada kehidupan sekarang belum bisa mengakhiri penderitaan, maka di kehidupan berikutnya mereka akan memiliki kebiasaan ya untuk bisa melakukan pelepasan gitu. Dan suatu meskipun menjalani hidup sebagai seorang biku bukan berarti tidak bisa memberi kepada yang lainnya. Sebaliknya malah bisa memberi jauh lebih banyak lagi kayak gituan. Karena sebagai seorang biku mereka bisa menerima banyak hal-hal yang maksudnya dana-dana dari para perumah tangga atau dari para umat kayak gitu, dan mereka bisa dengan sangat gampangnya memberikannya kepada orang lainnya lagi kayak gitu tanpa melekat. But the time we are living ordained life, whatever we do, not for being attached to the good results that going to happen, just to giving up everything, especially to give up all the defilements. Because of this reason, if we are reborn as a humans again after this life, very soon we will give up again. We will live an ordained life again because of this renunciation parami. Iya, jadi karena alasan begitulah ya. Jadi meskipun kebajikan-kebajikan tersebut, barang-barang yang mereka miliki tersebut, mereka memberikannya kepada orang lain bukan dengan harapan untuk memilikannya yang lebih lagi gitu, tetapi agar untuk mencapai akhir dari penderitaan. Maka jika kehidupan berikutnya mereka bisa memiliki seperti menjalani hidup sebagai seorang perumah tangga yang memiliki banyak kekayaan atau segala macam kayak gitu, maka mereka akan dengan sangat gampang melepas kembali benda-benda dunia tersebut dan menjalani hidup sebagai seorang kebikuan, karena nekkhamma parami yang dikumpulkan, yaitu parami melepas gitu. What I'm telling all of you is who are able giving indirect answer to make all of you understand. Jadi apa yang saya menceritakan itu adalah suatu perumpamaan ya, yang maksudnya kita bisa jawab bukan dengan suatu jawaban yang secara langsung, tetapi dengan cara menjawab melalui perumpamaan yang untuk kita pikirkan maksudnya. Who have fulfilled renunciation parami in the past, at the present they can choose, they can give up living things and non-living things to be able to live ordained life. Jadi bagi mereka yang pada kehidupan lampau telah menyempurnakan parami-parami untuk pelepasan kayak gitu, maka di kehidupan sekarang mereka akan dengan sangat gampangnya melepas benda-benda yang mereka miliki kayak gitu. When the world is going to destroy by the fire, sky devils appear in front of the people, and then he asked people to practice 4 sublime abidings. Jadi pada saat akan hancurnya dunia kayak gitu, para dewa menganjurkan kepada para umat manusia gitu untuk mereka melakukan praktek 4 kediaman luhur. So most people will take these words to heart and practice loving kindness towards each other, and in other ways accomplish wholesome karma. Jadi banyak dari mereka yang benar-benar menanggapi ucapan tersebut dan mempraktekkan 4 kediaman luhur tersebut, dan dengan kata lain berarti mereka telah menyelesaikan karma-karma baik. Those who are able will develop jhana. Bagi mereka yang sanggup, mereka akan mengembangkan hingga ke tingkatan jhana. I ask all of you,
Who is going to be able person? Saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang mau menjadi orang yang sanggup tersebut? In this audience, almost all of you are practicing meditation. Some can develop concentration, some can focus on the in and out breath longer time, some encounter difficulty. Some can develop concentration quickly, some can't. Why? Jadi di ini ya, sekian dari para pendengar ini, dari mereka ada yang sanggup mengembangkan mencapai tingkat konsentrasi. Ada dari sebagian dari mereka yang sanggup konsentrasi kepada nafas masuk dan nafas keluar. Ada di antara mereka yang kesusahan untuk bisa berkonsentrasi kepada nafas. Ada dari mereka yang sanggup berkonsentrasi kepada nafas dengan sangat cepat sekali. Dan ada yang kecepatannya sangat pelan sekali kayak gitu. Kenapa? In our center in Myanmar, House Center in Myanmar, there are many foreigners and many local peoples are practicing meditation the whole year. Some, they can develop concentration within a few days. Some, they can develop after 2 months, after 1 year. Even they start together, the results are different. The reason is, in their previous life, those who have practiced well, those who have attained jhana concentration in their previous life, in this very life, they can develop very easily. For that reason, those who encounter difficulty in this very life, don't feel unhappy. Don't be unhappy. This is the existence that you can accumulate much more wholesome deeds related to the meditation. If you practice hard in this very life, in the future, it will be for the realization of the Dhamma as they really are. For the realization of Nibbana in the future life will be. Ya, jadi di Talk Center di Myanmar gitu, di sana itu banyak terdapat yogi-yogi asing maupun yogi-yogi lokal. Mereka berlatih meditasi bersama-sama. Dan di antara mereka ada yang sanggup mencapai tingkatan konsentrasi hanya dalam waktu 2-3 hari. Ada yang melakukannya selama sampai 2-3 bulan atau bahkan hingga 1 tahun kayak gitu. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada kehidupan lampau mereka yang telah mempraktekkan tingkatan konsentrasi hingga mencapai tingkatan jhana, maka pada kehidupan sekarang mereka akan dengan sangat cepat sekali mengalami kemajuan dalam praktek meditasi. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki praktek masa lampau, maka kehidupan sekarang mereka akan sedikit mengalami kesusahan. Jadi kalau kita pada kehidupan sekarang juga kita mengalami kesulitan dalam memiliki kemajuan dalam konsentrasi, kita jangan merasa tidak senang kayak gitu atau merasa tidak bahagia. Tetapi kita terus melanjutkan praktek kita. Maka praktek-praktek karma baik yang kita lakukan pada kehidupan sekarang, di kehidupan mendatang akan menjadi buah dan mengakibatkan kita lebih cepat untuk mencapai tingkatan konsentrasi dan dengan cepat semoga bisa dengan cepat merealisasi Nibbana. Who is better? Able person and unable person? Yang mana yang lebih baik, orang yang sanggup atau orang yang tidak sanggup? Who do you want to be? Unable person or able person? Anda mau menjadi orang yang mana? Orang yang sanggup atau orang yang tidak sanggup? For sure, everybody want to be able person. Ya, sudah pasti semuanya mau jadi orang yang sanggup ya. So if we want to be able person, we should try to be someone who can be done something what we want to do. What do you want to do? Ya, jadi untuk bisa menjadi orang yang sanggup, maka kita harus bisa menjadi orang yang sanggup melakukan apa yang ingin kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Now here you heard, those who are able develop jhana. Those who are unable to develop jhana will, because of their past wholesome karma, be reborn in the Deva world. Jadi bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan jhana, mereka akan terlahir kembali lagi di alam-alam
alam-alam yang baik karena kama baik yang mereka lakukan tersebut. As devas, they will develop jhana, dependent on ignorance and craving. The karmic potency of their jhana causes all these beings to be reborn in the Brahma world. Bagi mereka yang tidak bisa mengembangkan jana, mereka kan akan terakhir di alam dewa. Dan karena perbuatan baik kama masa lampau mereka itu dengan bergantung kepada nafsu keinginan dan ketidaktahuan mereka, maka mereka akan di sana terlahir sebagai alam dewa dan di sana mereka mempraktekkan jana. After a long period, a great cloud appears, and heavy rain falls throughout the 100,000 million world spheres. Setelah suatu periode masa yang panjang, awan-awan yang banyak itu akan bermunculan dan hujan lebat akan turun di keseluruhan puluhan ribu sistem dunia. People sow crops, but when the crops have grown high enough for an ox to graze, the rain stops. Jadi manusia-manusia itu di sana itu mulai menimbun menimbun bangkai ya, crops. Oke. Menimbun bangkai hingga nanti bangkai-bangkai itu mayat-mayat manusia itu sangat tinggi sekali, setinggi seperti ukuran sapi kalau untuk memerumput itu ya. With no more rain, all plants dry up and are no more, and there is soon famine. Jadi karena hujan yang sangat lebat sekali gitu turun kayak gitu, maka tanaman-tanaman itu tidak bisa tumbuh dan menjadi musim tidak ada hasil panen gitu. Humans being die, and also other devas, for they live on flowers and fruits, they die too. Jadi pada saat itu manusia-manusia pun mulai meninggal, demikian juga dengan dewa-dewa yang karena mereka mendapatkan makanan dari atas bumi, yaitu bunga-bungaan dan hasil-hasil pertanian. Owing to their past wholesome karma, they are reborn in the deva world, and as devas, they develop kasina jhana. Ya. Berdasarkan kepada karma baik masa lampau mereka terlahir kembali di alam dewa dan di alam dewa tersebut mereka mengembangkan praktek kasina jana. Again, dependent on ignorance and craving, the karmic potency of their jhana causes them to be reborn in the Brahma world. Dan sekali lagi berdasarkan kepada ketidaktahuan dan nafsu keinginan mereka dan juga dipadu dengan potensial karma mereka, maka mereka terlahir kembali di alam Brahma. After a long time, the water in the world begins to evaporate, and fish, turtles, and other creatures that live in water die. Setelah suatu masa yang panjang kayak gitu, maka sungai-sungai besar dan lautan besar itu akan mulai mengering kayak gitu. Dan ikan-ikan maupun kura-kura yang tinggal di air tersebut mereka akan mulai meninggal. Owing to their past wholesome karma, they also are reborn in the Deva world. Whereas devas, they develop jhana. Ya, dengan bergantung kepada karma baik mereka pun terlahir kembali di alam dewa, di mana setelah mereka terlahir kembali di alam dewa, mereka pun kembali mengembangkan jhana. Dependent on ignorance and craving, the karmic potency of their jhana causes them to be reborn in the Brahma world. Ya, dengan bergantung kepada berdasarkan kepada nafsu keinginan dan ketidaktahuan mereka, maka mereka terlahir kembali lagi di alam Brahma. According to a law of nature, the beings in hell also escape from hell and are reborn in the human world. Jadi berdasarkan hukum kealamiannya gitu, makhluk-makhluk yang di alam neraka itu pun terlahir kembali di alam manusia. They develop jhana. They develop loving kindness and are reborn in the Deva world, where they as devas develop jhana. Ya, mereka pun melakukan karma baik, di mana setelah karma baik itu matang, mereka meninggal, mereka terlahir kembali di alam dewa, dan di alam dewa tersebut pun mereka mengembangkan jana lagi. Dependent on ignorance and craving, the karmic potency of their jhana causes them to be reborn in the Brahma world. Ya, karena berdasarkan kepada nafsu keinginan dan ketidaktahuan mereka, maka mereka potensi karma dari jana tersebut mengakibatkan mereka terlahir kembali di alam Brahma. But the beings
who were reborn in hell as a result of persistent wrong view, niyata miccha ditthi. Do persistent wrong view causes, don't escape. I will repeat again. The beings who were reborn in hell as a result of persistent wrong views do not escape. Dependent on ignorance and craving, the karmic potency of their persistent wrong view causes them to be reborn in the world industic health systems. Jadi makhluk-makhluk yang di alam neraka tersebut yang terakhir kembali di alam neraka karena pandangan salah yang terus-menerus, pandangan salah yang akut gitu, maka mereka mereka terakhir kembali setelah masa-masa kehancuran dunia tersebut, mereka terakhir kembali di neraka yang di alam semesta gitu, bukan di neraka yang di bawah gitu, neraka antara dunia. When the world is going to be destroyed, almost all the beings, including humans, including celestial beings, including animals and hell beings, they are escaped from where they are, and they will be reborn as a devas. And then, when as a devas, they develop jhana, and then they will be reborn in the Brahma world. But only those beings with persistent wrong view, niyata miccha ditthi, because of such very strong wrong view, they cannot escape from where they are suffering. Jadi pada saat itu baik binatang-binatang atau makhluk setan atau yang lainnya itu karena berdasarkan kepada karma baik mereka akan terakhir kembali di alam manusia, dan pada saat menjadi sebagai kehidupan sebagai seorang manusia, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi dan akan mengakibatkan mereka terlahir kembali di alam dewa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki pandangan salah yang akut gitu, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari penderitaan yang berkepanjangan. You know what is niyata miccha ditthi? Anda tahu itu apa niyata miccha ditthi? Pandangan salah yang akut. Denying karma and its result. Yaitu niyata miccha ditthi itu adalah suatu pandangan yang tidak mengakui bahwa adanya karma dan akibatnya. Those who hold such wrong views, there is no result of good deeds and bad deeds done. Jadi mereka itu adalah orang-orang dengan pandangan bahwa tidak ada hasil baik daripada dengan melakukan suatu sebab yang baik. Even we accumulate, even we did bad deeds, there will be no results of bad deeds. Even we do good deeds, there is no good results of good deeds done. Jadi meskipun kita melakukan hal-hal yang buruk, kita tidak akan menerima akibat-akibat yang buruk. Jadi meskipun kita melakukan hal-hal yang baik, kita tidak akan menerima akibat yang baik. Itu niyata miccha ditthi. There is no benefit of taking care of parents and elders. It is useless. Jadi itu tidak ada manfaatnya kalau kita menjaga dan merawat orang tua dan orang-orang yang lebih tua, orang tua dan orang-orang yang lebih tua. We live in this very life. After we die, there is no more existence. Kita hidup di kehidupan sekarang, dan setelah kehidupan sekarang berakhir, kita tidak akan ada lagi, tidak akan ada kehidupan lagi. So those who hold such persistent wrong view, even many beings from different realms can be escaped from where they are when the world is going to be destroyed, but they cannot be escaped. Jadi bagi mereka yang menggenggam pandangan salah tersebut, mereka tidak bisa meloloskan diri dari penderitaan tersebut. Sedangkan banyak di antara makhluk-makhluk dari berbagai sistem berbagai alam kehidupan, mereka dapat meloloskan diri, dapat membebaskan diri daripada penderitaan tersebut. Sedangkan mereka yang memiliki pandangan tersebut, mereka tidak dapat meloloskan diri. So the world interstice hell is one of the hells situated in the space between world systems. Jadi itu alam neraka, alam itu adalah neraka yang terdapat di sekat antara suatu sistem dunia kayak gitu yang terletak di angkasa. So even though the world system is coming to an end, the continued rushing on and running about of beings does not come to an end.
Jadi meskipun suatu sistem dunia itu akan berakhir kayak gitu, tetapi mereka mengalami penderitaan mereka itu tidak akan mencapai suatu akhir juga. The Buddha explains, not even then bhikkhus is the suffering of ignorance hinder beings, fettered by craving, who rush on a runabout, brought to an end, I declare. Jadi kemudian Sang Buddha pun menyatakan bahwa bahkan tidak untuk para biku, bahwa mereka makhluk-makhluk yang dibelenggu oleh ketidaktahuan dan terikat oleh kebodohan batin kayak gitu, tidak akan mencapai suatu akhir. What time is it now? We start 6:30, right? Now 8. Okay, let me continue a little bit. Are you feeling tired? Okay. After a long period without rain, by the time all beings have been reborn as well, second sun appears. Ya, setelah suatu masa periode yang panjang tersebut kayak gitu, maka mulai muncullah matahari yang kedua. And as one sun sets, the other rises. So there is no more telling night from day. Jadi jika satu matahari tenggelam, maka matahari yang lainnya akan terbit. Jadi boleh dibilang itu tidak ada perbedaan antara tidak ada siang dan malam. The wall is continuously scorched by the heat of the two suns. Jadi dunia ini bumi ini makin terpanggang oleh panas dari dua matahari tersebut. Streams and smaller rivers dry up. Aliran-aliran kecil dan sungai-sungai kecil itu pun mulai menguap. After yet another very long period, a third sun appears, and now also the great rivers dry up. Kemudian setelah suatu periode masa yang sangat panjang sekali, matahari ketiga pun muncul kayak gitu, dan sungai-sungai besar itu pun akan mulai mengering. Then after yet another very long period, a fourth sun appears. Kemudian pada suatu masa yang sangat panjang lagi, matahari keempat pun akan muncul lagi. The great lakes, that were the source of the great rivers, also dry up. Danau-danau besar yang merupakan sumber air dari sungai-sungai besar tersebut pun mulai mengering. Now we are explaining how the world is going to be destroyed. Sekarang kita akan mulai membahas maksudnya bagaimana dunia ini akan berakhir. Again after yet another very long period, a fifth sun appears, and also the seas dry up, so that there is not enough water left to wet the joint of a finger. Ya, setelah suatu periode yang sangat panjang sekali, matahari kelima pun akan muncul, dan air-air di laut-lautan besar pun akan mengering, bahkan tidak cukup untuk kalau tangan kita begini itu di begini itu tidak sanggup untuk airnya ada gitu loh. Again after yet another very long period, a sixth sun appears, and now the great Mount Sindaru and the very earth itself began to burn and give up clouds of smoke. Jadi setelah suatu periode yang sangat panjang kembali, maka matahari keenam akan muncul. Lalu gunung besar gunung yang sangat luar biasa itu Gunung Sineru, dan bumi raya ini sendiri pun akan mengalami kehancuran dan menguap begitu saja. Eventually, after yet another very long period, a seventh sun appears, and now all bursts into flames, into one sheet of flame. Kemudian setelah suatu periode yang sangat panjang lagi, maka matahari ketujuh pun akan muncul lagi, dan semuanya terbakar hangus gitu, dan hanya seperti kobaran api saja. Great Mount Sindaru and the earth burn up and disintegrate, and the powerful winds carry the fire right up to the Brahma world. Jadi api yang sangat besar tersebut kayak gitu pun membakar bumi hingga tidak bersisa kayak gitu, hingga hancur total kayak gitu, dan angin akan membawa asap tersebut hingga ke alam Brahma. Just as burning ghee or oil leave no ashes, so the burning Mount Sindaru and earth leave no ashes either.
Seperti apa, gi ataupun mentega yang terbakar itu, kalau sudah dibakar gitu itu tidak ada suatu sisanya lagi. Demikian juga dengan dunia dan bumi terbakar tanpa ada sisa. This is called war destruction. Ini yang disebut dengan penghancuran dunia. At the time of the destruction, beings are mostly born in the Abhasara Brahma world. Jadi pada masa penghancuran tersebut, boleh dibilang kebanyakan dari makhluk hidup itu akan terlahir kembali di alam Brahma Abhasara, alam Brahma cahaya. There are 16 Brahma realm. This is number 6. Jadi itu ada 16 tingkatan alam Brahma. Alam Abhasara ini adalah alam Brahma tingkatan yang ke-6. They are born there due to the karmic potency of their jhana. Mereka terlahir di sana berdasarkan kepada potensi kama dari jana mereka. They are nurtured by rapture. They are self-luminous, moving through the air and glorious. Jadi mereka hidup di sana itu dengan tubuh-tubuh yang penuh bercahaya dan tubuh-tubuh yang terang benderang kayak gitu dengan menerangi diri mereka sendiri. They stay like that for a very long time. Dan mereka hidup dengan keadaan demikian untuk waktu yang sangat panjang sekali. But after a very long period, this world begins to re-evolve again. Tetapi setelah untuk suatu periode yang sangat panjang, bumi ini akan mulai terbentuk lagi. At the time of evolution, the beings from the Abhasara Brahma world, having passed away from there, are mostly reborn in this world. In this world means human world. Jadi setelah suatu periode yang sangat panjang tersebut, saat bumi ini mulai terbentuk, makhluk-makhluk alam Abhasara tersebut akan terlahir kembali di alam ini. Alam ini maksudnya alam bumi ya. They are born here due to the karmic potency of their excess concentration. Mereka terlahir kembali di alam bumi manusia ini karena bergantung kepada potensi kama dari konsentrasi akses mereka, upacara samadhi mereka. Jhana concentration make humans or celestial beings be reborn in the Brahma world. But before jhana concentration, there is a stage. It is called excess concentration. If Brahma, when they are in Brahma world, before they pass away, if they can't attain jhana, they cannot be reborn in the Brahma world again. Because of that excess concentration, they may be reborn as a humans, they may be reborn as celestial beings again. Jadi konsentrasi jana itu adalah konsentrasi yang jika kita miliki itu akan mengakibatkan kelahiran kembali di alam Brahma. Dan jika sedangkan sebelum mencapai tingkatan jana samadhi itu ada satu tingkatan di bawah, yaitu tingkatan konsentrasi yang sangat dekat dengan dekat dengan jana, yaitu tingkatan konsentrasi akses atau upacara samadhi. Jadi bagi mereka para Brahma yang terlahir kembali di alam Brahma, jika pada saat kematian mereka itu mereka tidak memiliki kekuatan jana kayak gitu, mereka dengan mengandalkan kekuatan dari upacara samadhi mereka akan mengakibatkan mereka terlahir kembali lagi di alam manusia. Now because of this reason, I have told all of you, they are born here due to the karmic potency of their excess concentration. Jadi karena itulah makanya Sayadaw mengatakan bahwa dengan berdasarkan kepada kama dari konsentrasi akses mereka, upacara samadhi mereka terlahir kembali di alam manusia ini. They are nurtured by rapture. They are self-luminous, moving through the air and glorious. They stay like that for a very long time. Ya, mereka itu dengan tubuh yang bercahaya menerangi diri mereka sendiri, bergerak di udara tersebut, dan mereka hidup dengan cara demikian untuk waktu yang sangat panjang sekali. I cannot finish. Many things to say. So let's stop here. Ya, jadi mungkin Sayadaw kecapean, nggak bisa terlalu dilanjutin terlalu jauh lagi, nanti ditabung buat besok-besok. Jadi selesai dulu sampai hari ini. Any questions? Ada pertanyaan?
hancur itu kan yang ada api, air itu. Angin. Sekarang kita di kehidupan sekarang kan kita bisa menikmati ada Buddha Sasana dan mendapatkan 3 perlindungan itu. Jika kita terlahir sebagai manusia pada zaman itu, apakah Buddha Sasana dan kita juga bisa 3 perlindungan itu masih ada? Oh, maksudnya pada masa penghancuran dunia Iya. tersebut kayak gitu. Jika kita terlahir sebagai manusia, Buddha Sasana dan 3 perlindungan itu Masih ada nggak? masih ada? Enggak. He asked that before the word destruction, okay, there is we can live as a human being, and at that time could we meet a Buddha Sasana, Buddha dispensation again at that time and take a three refugee? When the world is near to be destroyed, at that time there will be no teachings of the Buddha, because our world and humans' morality are degenerating time after time. Because of this reason, the world is going to be destroyed. Ya, jadi pada masa itu tidak akan ada ajaran Sang Buddha lagi, tidak ada Buddha Sasana lagi ya. Karena mulai dari sekarang itu moralitas kita sebagai manusia itu semakin lama semakin menurun juga. That's why at that time, only when the sky devas come and remind us, we remember to do good deeds. Jadi dengan alasan itulah maka pada saat itu dewa-dewa dari langit turun untuk memberitahukan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. At that time, a lot of crimes are happening in the human's world because their lifespan also short. They have no morality. They commit many bad deeds. Ya, jadi pada masa itu tingkat kejahatan itu sangat tinggi sekali ya. Mereka orang-orang tersebut tidak memiliki moralitas sama sekali. Mereka melakukan berbagai macam jenis kejahatan. The world is destroyed because when the defilements of the beings become very serious. Jadi dunia itu akan hancur ya ketika kekotoran-kekotoran batin dari makhluk-makhluk tersebut itu menjadi suatu dengan kondisi yang sangat serius sekali. He asked that it means that if we are reborn again as a human at the time, we could easily go down to the four woeful state. When the world is going to be destroyed, as I have explained, only those who have persistent wrong view, others, even hell beings, animal beings, water creatures, because of their past wholesome karma, when they pass away, before the world is going to destroy, they can be reborn as a humans, or sometimes as a celestial beings. So when as devas or as humans, they develop jhana concentration. Before the world is going to destroy, they will be reborn in the Brahma world. Jadi seperti yang tadi jelasin saya kayak gitu ya, bahwa hanya mereka yang memiliki pandangan salah ya, yang akut itu, yang terus-menerus itu, mereka yang akan tetap bertahan di neraka. Sementara bagi semua jenis makhluk hidup yang tidak memiliki pandangan salah tersebut, mereka berdasarkan kepada karma baik, dengan bergantung kepada karma baik mereka akan terlahir kembali lagi di alam manusia ataupun alam dewa. Dan dengan kelahiran kembali di alam dewa maupun alam manusia tersebut, mereka akan mengembangkan kekuatan jana dan terlahir kembali lagi di alam Brahma. This is law of nature. Ini adalah hukum kealamian, hukum alami. Only not to hold persistent wrong view. Ya, yang penting jangan pegang pandangan salah terus menerus itu. Singaporean is going to ask a question. Bante,
I just want to ask those who have this persistent wrong view, 62 wrong views, such as Sasada Vada and Ucheda Vada, would they be really convinced at that stage, at the end of the world, to attain this jhana, or they will just waste a life and not be safe at all? Those who hold persistent wrong view. The 62 wrong views at the stage when there's the end of the world. When the world is destroyed. Yes. Would they be persuaded to try and achieve the jhana to reach Brahmaram, or they just Yes. would be? Yes, if we can persuade them to make them change their wrong view and to develop wholesome deeds and jhana concentration, they can be free from where they are going to suffer. Iya, jadi maksud pertanyaan itu adalah tadi, apakah pada saat nanti dunia akan mengalami kehancuran bagi mereka yang memiliki pandangan salah yang terus menerus yang akut tersebut, apakah mungkin mereka bisa meloloskan diri atau hanya berlanjut aja begitu? Jadi saya menjawab bahwa ya pada saat itu kalau mereka memang pandangan mereka bisa dibenarkan dan diarahkan, mereka akan bisa lolos dari alam neraka tersebut kayak gitu, dan mereka akan mendapatkan kelahiran kembali di alam manusia ataupun alam dewa. Even we are going to pursue such persons, whether they can change their mind or not is not sure. But if they can change, if they don't hold such wrong views at the near death moment, their result will be different. Ya, jadi meskipun kita ingin memberikan ya maksudnya agar mereka mengubah pandangan tersebut atau tidak kayak gitu kan. Mereka juga belum tentu akan memegang pandangan mengubah pandangan tersebut. Jadi apapun yang mereka lakukan itu akan membawa akibat yang berbeda juga. Any questions? Kriteria apa yang menyebabkan seseorang sudah disebut berlindung kepada Triratana? Apakah hanya mengucapkan Buddha Saranam Gacchami dan He is asking that what category that make us already make a refugee for triple gem, or is there any what category that make us already take a refugee for triple gem, or just saying just wachi like that? Oh. As you all know, something what we are doing may give its result fully or not depends on how our intention is. Ya, jadi seperti yang kita ketahui semua ya, bahwa apa yang pun yang kita lakukan hasilnya akan berakibat sebagai apa itu tergantung kepada kehendak dari yang kita keluarkan, yang kita lakukan itu. Just by reciting, it will not be very powerful. Only if we have faith on Buddha, Dhamma, and Sangha. Jadi kalau hanya sekedar melafal saja gitu, itu tidak ada kekuatannya nggak begitu besar. Hanya dengan benar-benar memiliki keyakinan yang kuat kepada Sang Buddha, Sang Dhamma, dan Sang Sangha sajalah. Buddha declared volition as karma. Jadi Sang Buddha menyatakan bahwa kehendak itu adalah karma. So whatever we do, we have good intention. We should have good intention to do. Just by reciting, it will not be as strong as those who have strong intention to do. Ya, jadi maka itu kita harus memiliki kehendak yang baik dalam perbuatan kita. Jadi kalau hanya sekedar melafal gitu itu tidak ada manfaat. Tetapi kalau lebih baik itu suatu kita melakukannya dengan penuh kehendak yang baik, melafalkannya gitu. To be able to take refuge in triple jumps, first
we need to know who is a Buddha. We need to know what is a Dhamma. We need to know what is a noble Sangha. Only at that time we can take refuge. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Heartedly. Ya, jadi sebelum kita bisa mengambil 3 perlindungan, kita harus mengetahui dulu siapa itu Sang Buddha sebenarnya, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha, ya Sangha mulia kayak gitu. Hanya setelah kita mengetahui hal-hal tersebut kayak gitu, kita baru benar-benar bisa mengambil 3 perlindungan dengan sepenuh hati ya gitu ya kepada 3 perlindungan tersebut. If I can complete this talk today, it will be very good, but impossible. I want all of you know how beneficial taking refuge is in triple jumps, but I cannot make today. How to do? Jadi sebenarnya kalau misalkan bisa selesai Dhamma Talk topik hari ini, itu akan sangat bagus sekali kayak gitu. Tetapi sepertinya tidak mungkin gitu untuk bisa dilanjutkan kayak gitu. Terus mau bagaimana ini? If I able, tomorrow I will give. Kalau sanggup nanti Sayadaw akan melanjutkannya besok. Jadi harapin Sayadaw sehat. I said to them, hope that you will be healthy tomorrow. If I am able. Hanya kalau sanggup ya. Yes. Any question? No more. Okay. Keep it for tomorrow. So if it is so, we will share merits done today. Kalau begitu mari kita sharing ya. Repeat after me. Diulangin setelah Sayadaw. Idam me punyam, Idam me punyam, asawakaya, asawakaya, waham hotu, wahang hotu. idam me punyam, Idam me punyam, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu. mama punya bagam, Mama punya bagang, sabba satanam, sabba satanam, bajemi, pajemi, de sabbe, sabe, me samam, me samang, punya bagam, punya bagang, labantu, labantu, sadu, sadu, sadu.